Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapannya dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Siska Maak Latuputi STH. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kami datang menyembah-Mu ya Allah saat kami berada dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi. Mari kita berdoa kepada Allah sumber kehidupan, agar Dia menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Yakobus 5 ayat 15. Umat Tuhan, mari bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertai-Mu juga.
datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunanmu atas dosa-dosa kami kepadamu dan kepada segenap ciptaanmu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kami ketika wabah COVID-19 melanda hidup kami, bahkan mengancam dunia ini. Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan dan kematian, kami berteriak kepadamu, Ya Allah, Engkaulah tempat perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat mereka yang terserang oleh virus ini. Kami membawa doa kami kepadamu, karena yakin atas belas kasih-Mu yang tanpa batas. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telinga-Mu kepada seruan kami, meminta pertolongan-Mu. Ya Allah, dengarlah tangisan tubuh kami. Dalam rahmat-Mu, sembuhkanlah mereka yang menderita tubuhnya, pikirannya serta kehilangan semangat. Ya Tuhan, kami lemah dan tubuh kami rentan, berjalanlah kiranya bersama kami. Hembuskanlah kuasa pemulihan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pemeliharaan-Mu untuk mereka yang terdampak virus corona. Dari ancaman ketakutan dan kematian, kami berseru kepadamu, kuatkanlah kiranya kami dalam iman, harap dan kasih. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telinga-Mu kepada seruan kami, meminta pertolongan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam Yeremia 33 ayat 6 dan 7, firman Tuhan menyatakan, Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Allah Pencipta, berikanlah kami hidup baru, ampunilah dan selamatkanlah kami melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kami diyakinkan bahwa betapapun berat dosa kami, Allah mengampuni kami dalam rahmat-Nya, penyakit kami pun disembuhkannya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memasuki pelayanan firman. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau memberkati kami di saat kami datang pada Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-29 yang mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika disodorkan pada pilihan sehat atau sakit, maka orang akan memilih sehat. Karena tidak ada orang yang mau sakit. Sakit itu membuang-buang waktu. Sakit itu tidak nyaman. Sakit itu menuntut pengeluaran ekstra. Sakit itu buat orang tidak berdaya. Sehingga siapapun orangnya, jika sembuh dari sakit, akan merasa gembira atau senang. Artinya, pergumulan dan penderitaan sudah tidak dialami lagi. Hidup yang sehat secara jasmani dan rohani itu sudah menjadi bagian dalam diri manusia sejak awal zaman. Allah menciptakan manusia yang sehat, bukan yang sakit. Walaupun demikian saudara, kita juga tidak dapat menghindari adanya kehendak Allah dalam alur kehidupan manusia. Sakit yang dialami tidak lepas dari cara Allah, menjadi peringatan atau teguran Allah. Suatu cara yang sulit untuk dipahami oleh manusia, karena konsep iman kita adalah bahwa Allah itu Maha Pengasih, panjang sabar, memiliki kekayaan pengampunan bagi umatnya. Konsep iman yang tidak keliru saudara, karena benar adanya yang tidak hanya dapat dibuktikan melalui kebenaran firman-Nya atau Alkitab, tetapi juga dalam realitas kehidupan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu acuan yang dapat kita temukan lewat kebenaran firman Allah ada pada surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Kalimat segala sesuatu menunjukkan bahwa tidak tertutup kemungkinan jika manusia harus mengalami sakit atau penderitaan. Karena di balik kesakitan itu Allah menyatakan kuasa, menyatakan kehendak di dalam kuasa dan kasih-Nya. Paulus sendiri mengakui itu dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jemaat Tuhan, ketika kita berbicara tentang sakit, kita tahu ada beragam penyebab dari sakit itu sendiri. Sakit pada tubuh disebabkan penyakit yang menyerang, sakit hati disebabkan orang lain, sakit kepala karena banyak masalah atau banyak pikiran, dan ada juga sakit yang disebabkan dosa. Yoel bin Petuel memberikan gambaran yang jelas tentang hal yang satu itu, sakit karena dosa yang berakibat amat fatal bagi Israel, yaitu kebinasaan. Di dalam ucapan-ucapan ilahinya, Yoel menyebutkan kondisi Israel yang sangat mengenaskan. Misalnya, pasal 1 ayat 4, 10, 12, ayat 17, tidak ada berkat kehidupan. Pasal 1 ayat 19, manusia kehilangan kepercayaan Tuhan dan akibatnya binasa. Pasal 1 ayat 10, 12, 18 sampai 20, rusaknya ekosistem kehidupan yang berdampak pada semua makhluk hidup. Tidak ada pengharapan dan kegembiraan. Sangat dahsyat saudara, sangat dahsyat dampak dari virus dosa, yaitu penderitaan karena penghukuman Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika penyakit yang menyerang tubuh bisa disembuhkan dengan obat-obatan medis, sakit hati bisa disembuhkan dengan kata maaf, bagaimana dengan sakit karena dosa? Yoel memberikan jawaban pada pasal 2 ayat 12 dan ayat 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Ayatnya yang ke-12. Ada pertobatan yang dilakukan oleh Israel, dan itu merupakan kunci jitu untuk memperoleh pengampunan Allah dan keluar dari penderitaan karena dosa. Yoel menekankan bahwa tidak ada jalan atau cara lain untuk memperoleh kesembuhan, hanya pertobatan. Goyangkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ayatnya yang ke-13. Di sini Yoel menyebutkan bukan pakaian, mau mengingatkan kita bahwa pakaian adalah barang fana, buatan tangan manusia. Pakaian menutupi tubuh manusia agar tidak telanjang. Allah tidak menghendaki pertobatan manusia yang sementara, yang dibuat-buat, penuh kemunafikan, menyembunyikan sifat kedagingan manusia. Tetapi pertobatan yang sungguh, yang keluar dari hati yang tulus, jujur dan kudus. Pertobatan yang benar-benar dilakukan dengan kesadaran hati yang merendah dan mau mengaku akan kesalahan. Kenapa Yoel berbicara tentang pertobatan? Karena pertobatan melahirkan pengampunan dan menghadirkan pembaharuan kehidupan yang dilakukan Allah. Itulah pemulihan dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ketika diperdengarkan bagi kita selalu memiliki tujuan yang didasarkan pada kehendak Allah. Dan firman Tuhan dalam kitab Yoel ini mengajak kita untuk mengevaluasi kehidupan kita sebagai umat Allah. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Apakah kita sudah menjadi ranting-ranting sebagaimana yang dikehendaki Yesus? Apakah kita sudah menjadi pohon ara sebagai acuan bagi orang lain untuk memperoleh keselamatan Allah? Saya yakin kita memiliki pendapat yang sama, yaitu bahwa kita orang percaya belum dapat menjalani kehidupan sebagaimana yang Allah kehendaki. Ketika kita menyadari hal itu saudara, maka kita pun tidaklah heran, bingung,
atau lemah iman saat diperhadapkan cara Allah, mengingatkan, menegur, bahkan menghukum kita lewat berbagai penderitaan. Tidaklah pantas, saudara, jika kita menganggap bahwa Allah membuat kehidupan manusia menderita. Manusia sakit, kita orang percaya sakit karena pilihan kedagingan, yaitu hidup di dalam dosa, kesalahan, kejahatan. Penderitaan hidup yang kita alami itu akibat dari ulah kita sendiri. Pada beberapa kesempatan ketika saya dengan beberapa teman masuk dalam percakapan seputar pandemi COVID-19, hampir ada kesepakatan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah buatan manusia. Menurut saya ada benarnya ketika kita memahami kondisi saat ini dengan iman. Bahkan firman Tuhan pun mengarahkan pandangan iman kita kepada hal tersebut. Manusia, termasuk saya dan saudara, menabur dosa, maka yang kita tuai adalah penderitaan. Jemaat Tuhan, hari ini gereja di segala tempat mensyukuri anugerah Allah melalui keturunan Roh Kudus atau yang disebut Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 mengisahkan bagaimana karya Allah dahsyat di dalam peristiwa tersebut. Diawali dengan suatu bunyi yang turun dari langit seperti tiupan angin keras, dan terlihatlah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di atas kepala orang percaya yang ada dalam ruangan itu. Dan tidak hanya sampai di situ, saudara, orang-orang percaya itu dapat mengucapkan berbagai bahasa yang ada di dunia. Disusul lahirnya jemaat mula-mula, suatu peristiwa yang tidak dapat dipahami dengan akal manusia, tetapi itulah yang dilakukan Allah. Yoel bin Betuel digelari sebagai Nabi Pentakosta oleh karena di dalam ucapan-ucapan ilahinya tertulis nubuatan tentang Pentakosta yang akan terjadi pada zaman perjanjian baru. Hal ini menegaskan bahwa Allah bekerja dengan optimal dan janji Allah selalu tergenapi. Pentakosta yang digambarkan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 adalah bagian dari rancangan dan kehendak Allah bagi orang percaya, sebagaimana juga yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah hadir di dalam kehidupan orang percaya lewat Roh Kudus untuk memproteksi atau melindungi orang percaya agar tidak sakit karena dosa. Roh Kudus menolong, menuntun orang percaya untuk tetap bertahan dalam iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sebesar apapun tantangan kehidupan itu. Karya agung Allah melalui keturunan Roh Kudus tentunya bukan hanya berlaku untuk orang-orang percaya pada zaman perjanjian baru, tetapi sampai akhir zaman, sampai saat ini, kita orang-orang percaya telah menerima anugerah janji Allah. Roh Kudus dicurahkan kepada kita, jemaatnya, agar kita dapat menjawab keterpilihan dan pemanggilan Allah atas kita untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31b, firman Tuhan, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bagaimana kasih kuasa Allah di dalam Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus yang memulihkan kehidupan ini dapat diterima oleh dunia? Itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat Allah yang dipercayainya. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan dalam kitab Yoel ini mau mengingatkan kita untuk tidak membuang-buang kesempatan yang Allah berikan dengan hidup dalam dosa, menjadi orang-orang yang sakit karena dosa. Yesus sudah menyembuhkan kita di kayu salib. Yesus telah memberikan anugerah pemulihan dan pembaharuan di dalam penderitaan dan kematiannya. Wabah belalang dalam kitab Yoel pasal 1
dan yang benar-benar terjadi di India tanggal 27 kemarin mengingatkan apa yang dikatakan dalam Wahyu 9 yang berbicara tentang hukuman Allah di akhir zaman lewat sangkakala yang kelima. Tentu tidak terlepas dari kondisi saat ini yang terjadi merata di dunia, pandemi COVID-19. Mengerikan, menghancurkan, merusakkan, dan merugikan. Saat ini saya mengajak saudara, mari sejenak kita masuk dalam perenungan dengan mendengarkan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Dikna. Namaku cinta, ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta, ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia, hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Namaku cinta, ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta, ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia, hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tersesat hutan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Aku tanpamu butiran debu. Aku tanpamu butiran debu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Kita diajar untuk kembali hidup pada kemurnian iman yang taat dan setia. Karena kita hanyalah tanah, hanyalah butiran debu yang rapuh, tetapi akan menjadi kuat ketika tangan Tuhan menopang. Kita hanyalah tanah, hanyalah butiran debu yang tidak berarti, tetapi akan berharga ketika cinta Allah memulihkan kita. Firman Tuhan, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Demikian firman Tuhan dalam Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-21. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena virus COVID-19. Kami mohon sentuhan penyembuhan-Mu agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkau yang mengenal ketakutan, kekhawatiran, dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan. Peganglah mereka yang lemah dalam perangkulan-Mu yang menguatkan. Dan berilah pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Ya Allah, dimanapun kami berada di muka bumi ini,
kami saling terhubung. Kami mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia. Kami memohonkan kesembuhan, perawatan, kesehatan, dan keutuhan semua umat-Mu di semua tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau ya Allah memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar, agar mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan dan terus berjuang melawan epidemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami bersama, sumber daya yang kami gunakan, serta hati yang melayani, agar semuanya dapat bermanfaat untuk menghalau penyakit ini. Kami mendoakan mereka yang sedang dikarantina karena ancaman penyakit ini. Hiburkanlah mereka dengan damai-Mu yang melampaui akal manusia, dan berilah mereka kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Kami juga mendoakan keluarga, teman, dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka. Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal karena virus ini. Semoga mereka beristirahat dengan tenang dan damai dalam pelukan kasih-Mu. Kami doakan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau ya Allah menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini. Semoga kekuatan sayap kasih-Mu menopang mereka agar mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluhlantakkan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan masa depan bersama-Mu. Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat, mereka yang bekerja keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi resiko infeksi dan penyebaran wabah ini. Secara khusus kami berdoa bagi semua tenaga medis, mereka yang berani mengambil resiko demi menyelamatkan hidup sesama. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemimpin bangsa kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, dan mereka yang berjuang melawan penyebaran COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu. Semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dengan pertolongan-Mu kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengobati mereka yang terdampak, dan terus mendorong segenap warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan banyak orang. Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh kami mengaku bahwa kekuatan-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam pekerjaan kami, kasih-Mu dalam kesakitan kami, dan damai-Mu di hati kami. Kirimkanlah berkat-Mu bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah. Topanglah mereka dan berilah agar sukacita-Mu dinikmati oleh banyak orang dalam keadaan apapun. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap orang. Anugerahilah kami dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan hal yang perlu kami lakukan bagi sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah semua orang yang bekerja sama sebagai satu keluarga Allah untuk mewujudkan belas kasihan-Mu di dunia ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kami,
seperti kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini berkat Tuhan tersedia bagi kita. Mensyukuri semuanya itu, marilah kita memberi persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Untuk mendoakan persembahan kita bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan sebagai tanda hormat dan kasih bagi-Mu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Persilakan duduk. Warta Kasih Abadi edisi 31 Mei 2020 nomor 22. Pemberitahuan Bulan Pelkes GPIB. Majelis Jemaat telah menerima surat dari Majelis Sinode GPIB berkaitan dengan Bulan Pelkes GPIB yang memberitahukan bahwa Bulan Pelkes GPIB akan tetap dilaksanakan sesuai program Majelis Sinode GPIB. Adapun pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pembukaan bulan Pelkes GPIB dilaksanakan bersama seluruh jemaat secara sinodal pada tanggal 7 Juni 2020 melalui link tautan media sosial YouTube di channel Departemen Pelkes GPIB dan media-media resmi GPIB lainnya tepat pada pukul 09.00 WIB. Yang kedua, dalam ibadah-ibadah keluarga pada tanggal 03, 10, 17, 24 dan
Juni 2020. Yang ketiga, dalam ibadah Minggu tanggal 14-21 Juni 2020. Yang keempat, penutupan bulan Pelkes GPIB dalam ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020. Demikian pemberitahuan ini untuk diperhatikan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Himbauan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPIB Kasih Abadi, baik yang berdomisili di Perawang atau di Pos Pelkes Teluk Siak. Pada kesempatan ini, kami Majelis Jemaat menyampaikan bahwa sampai saat ini penata layanan belum dapat berjalan seperti biasanya. Dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 dan belum adanya pemberitahuan resmi baik dari pemerintah, PGI maupun Majelis Sinode GPIB, itu berarti kita masih dituntut untuk bersabar. Kami Majelis Jemaat mengharapkan untuk kita semua menjalankan anjuran pemerintah dan melakukannya dengan tertib dalam ketaatan. Kita sebagai jemaat Tuhan kiranya dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Untuk itu maka diingatkan kembali bahwa ibadah Minggu dan ibadah keluarga tidak dilakukan secara bersama-sama, 2 atau 3 keluarga, tapi tiap-tiap keluarga rumah tangga. Kami sangat tahu bahwa kita semua sangat rindu untuk kembali bertemu dengan penata layanan gereja. Keadaan belum mengarah kepada kebaikan, tetapi kita semua yakin bahwa Tuhan Yesus akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menanti waktu pemulihan. Mari kita jalani hidup beriman dalam ketaatan pada waktu Tuhan. Kita semua akan kembali berada dalam persekutuan yang melayani dan bersaksi sebagai jemaat gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teriring salam dan doa Majelis GPIB Kasih Abadi Perawang. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Saudara-saudara, mari kembali kita jalankan tugas tanggung jawab sebagai saksi Kristus, menyatakan kasih kuasa Allah di dalam kehidupan sesama kita. Melalui kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 270, bait 2 dan bait yang ketiga. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkaulah pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu
Kiranya tangan Allah yang menyembuhkan, menyentuh dan menghidupkan kita. Kiranya kuasa Allah yang menghidupkan mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita dan ke dalam kedalaman jiwa kita, membersihkan, memurnikan, memulihkan kita, agar kita menjadi utuh dan kuat dalam kuasa dan damai-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.